warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil hadratan mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, para gus dan para ning, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kami hormati, Sahibul Hajat, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pandaan, Bapak Dr. Andes Teguh Harmawan MSc beserta seluruh para wakil kepala sekolah, para pamong, para guru, keluarga besar SMA Negeri 1 Pandaan, para sesepuh, pini sepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan ormas-ormas Islam dan lembaga-lembaga, juga para pimpinan instansi pemerintahan, barangkali hadir Bapak Camat ataupun yang mewakili, para kepala desa ataupun yang mewakili, para kepala dusun, dan para kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7 alias ketua RW dan ketua RT. Bapak-bapak, ibu, seluruh muslimin muslimat, adik-adikku sekalian, mukminin mukminat, sholihin sholihat, hadir in dan hadir out. Hadir in yang di dalam, hadir out yang di luar. Mudah-mudahan kita berhimpun pada siang hari ini dalam rangka cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena cinta itu kita kelak semuanya diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Telaga Al-Kautsar, diberi minum dengan tangan beliau yang mulia dari airnya, yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, yang dengan itu tidak akan haus selama-lamanya, bernaung di bawah panji-panjinya di yaumil mahsyar, dan kelak mendapatkan syafaatnya hingga diperkenankan untuk mendampingi beliau, menatap wajah beliau, memeluk beliau, mencium tangan beliau di Firdausil A'la. Amin Allahumma amin. Juga setiap langkah kita hari ini ke Masjid Al-Azhar yang megah dan cantik ini, ke rumah Allah yang nanti akan dibuka untuk berkhidmah kepada umat, baik di lingkungan sekitar maupun para musafir. Semoga setiap langkah kita menggugurkan dosa-dosa. Semoga setiap langkah kita meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia
yang ada di sisinya. Amin Allahumma amin. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan juga membaca salawat ketika disebut-sebut nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah keniscayaan bagi kita umat yang beliau rindukan. Dan bahkan kita-kita ini pernah membuat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in cemburu. Ketika pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku tersayang. Aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku yang tercinta." Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ada di sini. Kami ada di dekatmu. Kami bersama engkau. Maka bagaimana engkau rindu?" Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Bal antum ashabi. Adapun kalian, maka kalian adalah sahabat-sahabatku." Lalu para sahabat bertanya dengan rasa cemburu, "Maka jika demikian ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu yang tersayang itu?" Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Saudara-saudara yang tersayang bagiku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, orang-orang yang jauh zamannya dariku, yang terpisah oleh waktu maupun tempat, tetapi mereka beriman kepada apa yang aku bawa. Mereka percaya kepada apa yang aku katakan. Mereka membaca selawat ketika namaku disebutkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali." Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merindukan kita, yang telah mengorbankan segala-galanya untuk bisa menyampaikan hidayah kepada kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini turun di akhir surah At-Taubah yang disampaikan Jibril alaihi salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 Hijriah. Berarti 22 tahun sesudah beliau memulai dakwahnya, 13 tahun di Makkah ditambah 9 tahun di Madinah saat itu, sampai nanti sempurna tugas beliau setelah 23 tahun lamanya. Ayat ini berbunyi, "Sungguh-sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang Rasul pembawa risalah dari kalangan kalian sendiri, yang berat terasa olehnya segala beban yang kalian rasakan, dan amat ia menginginkan kebaikan bagi kalian, dan kepada orang-orang beriman dia sangat lembut, dia sangat penyayang." Di dalam satu surat
Yang ini satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan basmalah. Tidak dimulai dengan menyebut sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidak ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dia adalah bara'ah, proklamasi, berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik. Tetapi bahkan Allah Subhanahu wa taala di situ menyebutkan sifatnya Rasulullah Raufur Rahim. Di surat yang Allah tidak menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tetapi di surat itu pula Allah menyebut Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Raufur Rahim, sebagai yang sangat lembut lagi penyayang. Dan inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah katakan tentang beliau, laqad ja'akum, benar-benar sungguh-sungguh telah datang kepada kalian. Kalau Salim Afillah pergi ke sama satu pandaan, diundang. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk semua pintu, mendatangi setiap rumah, mengajak bicara semua orang, membacakan ayat Al-Quran satu demi satu untuk mereka, menawarkan tauhid dan agama Islam, menawarkan iman kepada mereka dengan harapan bahwa mereka akan menerima dan mereka mendapatkan ridha dan surganya Allah tanpa lelah, tanpa mengeluh, tanpa merasa putus asa. Apapun yang terjadi, laqad ja'akum, dan beliau mengorbankan semua yang beliau nikmati sebelumnya. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama kurang lebih 40 tahun hidup sebagai Al-Amin. Hidup sebagai Al-Amin yang dipercaya semua orang. Beliau selama 40 tahun dikenal sebagai orang terpandang, dikenal sebagai orang terhormat. Semua orang percaya kepada beliau. Semua orang tidak meragukan beliau. Semua orang mengatakan, kami percaya kepadamu, kami mengikuti apa yang menjadi keputusanmu. Termasuk kita ingat ketika terjadi perselisihan dalam rangka memasang kembali Hajar Aswad setelah Ka'bah direnovasi. Pada saat itu berbagai suku, kabilah rebutan untuk memasang batu suci Hajar Aswad ke tempatnya semula. Bahkan di antara mereka ada yang mencelupkan tangannya ke dalam darah untuk bersumpah bahwa kami yang paling berhak karena kami adalah kabilah yang paling besar jumlahnya. Kami yang paling boleh karena kami adalah kabilah yang paling besar jasanya. Kami yang paling berhak karena kami adalah kabilah yang paling mulia derajatnya. Semua berebut. Tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah mereka, maka semua mengatakan, inilah Al-Amin, inilah Muhammad, putra Abdullah, cucu Abdul Muthalib, yang akan memberikan keputusan pada kita. Kita percaya kepadanya. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW membuka sorbannya, menggelar sorbannya, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu mengajak semua pemimpin suku, pemimpin kabilah untuk bersama-sama memegangi ujung-ujung sorban itu dan bersama-sama mengangkatnya mendekat ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah kepada Baitullah. Kemudian setelah semua dekat,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengambil Hajar Aswad itu memasangnya di tempatnya di sudut dari Ka'bah yang hari ini disebut sebagai rukun Hajarul Aswad. Semua orang percaya menitipkan harta-harta mereka, menitipkan modal-modal usaha mereka kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang meragukan kejujurannya. Bayangkan ketika kemudian wahyu turun. Bayangkan kemudian ketika beliau diperintahkan oleh Allah, "Qum fa'anzir." Berdiri hai Muhammad, berikan peringatan kepada manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba semua orang mengatakan, kami tidak mau percaya lagi kepadamu. Kami tidak mau lagi mengikuti kata-katamu. Kamu sudah menjadi gila. Kamu sudah menjadi penyihir. Kamu sudah menjadi dukun. Kamu penyair yang tidak waras. Hai Muhammad, mulai hari ini kami tidak percaya kepadamu. Dan pada suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa. Mudah-mudahan semua yang hadir kelak berkesempatan juga naik ke atas bukit Safa, bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhaji dan berumrah, mengunjungi tempat kekasih Nabi Ibrahim alaihissalam, mengunjungi tapak-tapak sejarah dan napak tilas kehambaan, juga menyusuri senyum dan air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semuanya berkesempatan untuk bersujud di depan Ka'bah Baitullah ini. Rasulullah naik ke Bukit Safa. Di Bukit Safa beliau mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, wahai penduduk Mekah, sekiranya aku katakan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini ada pasukan tentara berkekuatan penunggang kuda, bersenjata lengkap, siap untuk menyerang kota Mekah. Apakah kalian percaya? Semua orang menjawab, kami percaya wahai Muhammad, karena engkau adalah Al-Amin, karena engkau adalah orang yang tidak pernah berdusta, karena kata-katamu selalu bisa dipegang, karena janjimu tidak pernah meleset. Maka beliau lalu bersabda, maka ketahuilah, aku sampaikan kepada kalian bahwa aku adalah pemberi peringatan dari sisi Allah sebelum datangnya hari yang azabnya sangat pedih. Hendaklah kalian menyembah semata-mata kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala sesembahan kalian. Ketika beliau mengatakan hal ini, majulah seorang lelaki, tampan wajahnya, putih kulitnya, agak juling matanya, agak pincang jalannya. Lelaki ini mengacungkan tangannya ke wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan hardikan yang sangat keras dia berkata, tabbanlah ya Muhammad, alihada jama'tana, binasa kamu Muhammad, apakah untuk ini kami dikumpulkan? Kami tidak akan percaya kepadamu lagi, kami tidak akan mengikuti kata-katamu lagi. Orang-orang berbisik-bisik, siapa ini? Lalu dijawab, itu adalah pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Maka turun ayat, tabbat syada Abi Lahabi wa tab, binasa kedua tangan Abu Lahab yang dia gunakan untuk menghardik-hardik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Binasa dia bersama istrinya Ummu Jamil, kelak akan menjadi penghuni api neraka jahanam yang menyala-nyala. Tapi Abu Lahab, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Hawilil Fatawi, adalah hujah kita untuk berkumpul hari ini. Kenapa ibu-ibu? Abu Lahab ini yang menyakiti Rasulullah siang malam. Kalau malam kerja bakti dengan istrinya menabur duri di sepanjang jalan yang dilewati Rasulullah dari rumah ke Ka'bah. Di siang hari menghina Rasulullah, menyakiti Rasulullah, mencaci maki Rasulullah.
bahkan mengumumkan pembatalan pernikahan kedua putranya, Utbah dan Utaibah, dengan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dengan cara yang sangat melecehkan. Dia menjadi orang yang sangat ingin kaum muslimin hancur di perang Badar. Tetapi setelah perang Badar, orang-orang kafir kalah, Abu Lahab dilanda stres, depresi, sakit, sampai akhirnya tubuhnya membusuk dan dia mati. Ketika dia mati, bahkan digali lubang di dekat jenazahnya dan didorong ramai-ramai dengan galah karena semua orang jijik melihat jasadnya. Masuk ke alam kubur dengan begitu hina. Tetapi sesudah Abu Lahab mati, maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang lain, paman Nabi yang beriman, bertemu dengan Abu Lahab di dalam mimpinya. Lalu dia melihat Abu Lahab dan dia bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang dilakukan Allah kepadamu?" Kata Abu Lahab, "Sama seperti yang tertulis dalam Quran, aku menjadi mangsa api neraka yang menyala-nyala. Tetapi setiap hari Senin, hari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Lahab, aku dibebaskan dan diringankan dari siksaku. Karena apa? Karena ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, aku berbahagia karena dia seakan menjadi pengganti bagi saudaraku Abdullah yang telah meninggal. Sehingga saat Muhammad lahir, aku membebaskan Suwaibah al-Aslamiyah budakku, dan aku menyelenggarakan perjamuan untuk orang-orang Quraisy berbahagia, bersukacita karena kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku," kata Abu Lahab, "setiap hari Senin, karena dulu seneng, karena dulu bahagia ketika Rasulullah lahir, aku dibebaskan dari azab api neraka." Masya Allah. Kata Imam Suyuti, kalau senang berbahagia atas kelahiran Rasulullah bermanfaat untuk orang kafir yang kekafirannya ditetapkan Quran, berlaku sampai hari kiamat, dipastikan dia mendapat azab, tapi karena berbahagia atas kelahiran Rasulullah, dia dibebaskan dari azab setiap hari Senin, maka bagaimanakah orang-orang beriman, orang-orang mukmin yang berbahagia dan bergembira atas kelahirannya Rasulullah, seperti kita hari ini bermaulid di SMA Negeri 1 Pandaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini akan menjadi penyembuh bagi setiap penyakit hati kita.
Ini akan menjadi penyembuh bagi setiap penyakit di jasad kita. Ini akan menjadi cahaya bagi mata dan penglihatan batin kita menghadapi kehidupan dengan ketabahan, dengan keyakinan, dengan keimanan, sehingga insya Allah kita lulus bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Inilah Abu Lahab yang menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah datang untuk menyampaikan risalah, tapi mereka semua kemudian menolak, mereka semua menentang, mereka semua menyakiti dan memusuhi beliau, sampai ketika beliau rukuk di depan Ka'bah, dijerat lehernya dengan tali, sampai ketika beliau sujud diinjak kepalanya, sampai ketika beliau sujud ditumpahkan kotoran isi perut unta yang busuk ke punggung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dilempari batu, diusir, diperangi, bahkan nyaris dibunuh. Semua itu beliau tanggung semata-mata untuk menyampaikan hidayah, menyampaikan Islam, menyampaikan iman, menyampaikan tauhid kepada kita semua. Maka bagaimana kita tidak cinta kepada beliau? Laqad ja'akum, beliau telah datang kepada kita. Rasulun min anfusikum, pembawa risalah ini berasal dari kalangan kalian sendiri. Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab, kalian kenal orang ini. Kalian tahu nasabnya mulia. Kalian yakin dia Al-Amin. Kalian percaya kata-katanya. Lalu kenapa ketika dia menyampaikan firman Allah, lalu kenapa dia ketika menyampaikan Al-Quran, kalian berpaling darinya? Apakah masih kalian berhujjah karena dia manusia seperti kami? Ya mali hadar rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Orang-orang Quraisy ketika menentang Rasulullah, mereka mengatakan, "Loh, katanya utusan Allah, kok makan kayak kita makan? Makannya juga sama dengan kita, makan kambing, makan roti, makan minyak zaitun, makan kurma. Kok sama dengan kita? Katanya utusan Allah. Kok jalan di pasar-pasar nawarkan dagangan ke sana kemari, bekerja seperti kita?" Justru beliau diberikan oleh Allah sifat manusia yang sama dengan kita. Beliau lapar, beliau haus, beliau sakit, beliau luka, beliau berdarah, beliau kehilangan, beliau sedih, beliau ngantuk, sama dengan kita semua. Karena itu menjadi hujjah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena dengan itulah maka Rasulullah menjadi suri tauladan yang baik. Karena apa? Sama-sama manusia seperti kita, sehingga kita tidak punya alasan. Ini saya mau cerita intermezzo sedikit untuk menunjukkan juga bahwa sejak dulu soal toleransi beragama, soal kerukunan umat beragama, apalagi di sekolah negeri seperti sama satu Pandaan, saya dulu mengalami dan itu tidak pernah masalah. Saya dulu SD-nya SD negeri di sebuah SD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dekat sekolah negeri saya itu ada sekolah Kanisius, SD Kanisius. Ada teman saya di SD Kanisius itu namanya Lukas Res Indarto, agamanya Katolik. Karena dia orang pinter, maka setiap lomba tingkat kecamatan, lomba tingkat kabupaten, lomba tingkat provinsi, ketemu terus sama dia ini. Dan karena saking akrabnya, kami ledek-ledekan biasa. Misalnya naik bis bareng-bareng, saya mengucapkan bismillah ketika naik, dia ngomong, "Lem, ini bis kota, bukan bismillah." Suatu saat petir menggelegar. Dia mengatakan, "Haleluya." Saya bilang, itu halilintar, bukan haleluya. Akrab, dekat, SMP saya mondok di sebuah kota di luar Provinsi DIY. Selama 3 tahun, lulus dari pondok itu, pindah ke kota Jogja, saya masuk SMA Negeri 1 Yogyakarta.
Meskipun masih tetap nyantri, tapi sekolahnya di sekolah umum, di sekolah negeri. Ketemu lagi dengan dia. Maka di saat SMA itu saya mendapatkan sebuah kalimat dari dia yang saya kesulitan menjawabnya. Kata dia begini, lah ya susah jadi salim itu, jadi orang Islam itu. Wong disuruh meneladani Nabi Muhammad. Lah Nabi Muhammad kan manusia juga. Jadi salim nggak punya alasan untuk tidak meneladani Nabi Muhammad. Beda sama saya, kata dia. Saya disuruh oleh Bapak Romo, pastor, untuk meladani Yesus. Saya bilang, Yesus kan anak Tuhan. Saya kan bukan. Nimbrung teman saya yang namanya Iputu Gemma Bujangga Waisnawa, agamanya Hindu. Kata dia, benar itu. Susah itu jadi salim. Susah jadi orang Islam. Saya oleh Bapak Pedanda disuruh untuk meneladani Sri Krishna. Saya bilang, nggak bisa dong. Sri Krishna titisan Wisnu. Saya bukan. Tapi salim, nggak bisa ngomong begitu. Karena Nabi Muhammad manusia. Sama seperti dia. Saya mikir lama itu untuk menjawab. Sampai akhirnya saya menjawab begini. Oh enggak, meneladani Nabi Muhammad itu enak kepenak. Kok bisa? Iya, karena antara Nabi Muhammad dengan saya bedanya cuma sedikit. Kok bisa? Iya, Nabi Muhammad sedikit makan. Saya sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad sedikit tidur. Saya sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad sedikit bercanda. Saya sedikit-sedikit bercanda. Maka bedanya cuma sedikit. Karena yang satu sedikit makan, yang satu sedikit makan, berarti bedanya cuma sedikit. Dan inilah kenyataan bagi kita. Kita dengan Rasulullah tidak ada alasan untuk tidak meladani beliau. Karena apa? Beliau juga manusia seperti kita. Rasulun min anfusikum. Seorang Rasul yang datang dari jenis kalian sendiri. Dari kalangan kalian sendiri. Yang kalian kenal, kalian akrab, kalian sama seperti dia. Tetapi apa sifatnya Rasulullah yang istimewa? Yang Allah jadikan sebagai suri tauladan bagi kita. Dan guru saya Allahyarham Kyai Haji Mu'tamid Khalil mengatakan, siapa yang meneladani sifat-sifat ini yang ada pada Rasulullah SAW ini, dia berhak untuk menjadi pemimpin. Dia berhak untuk mungkin menjadi presiden Indonesia. Siapa tahu di depan saya ini ada yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Siapa tahu di depan saya ini ada yang mau jadi gubernur Jawa Timur. Siapa gubernur Jawa Timur? Iya, kata teman-teman Madura, gubernur Jawa Timur Pak M. Nur. Yang sekarang penggantinya. Jadi, menurut teman-teman Madura, gubernur Jawa Timur itu M. Nur. Zaman dulu banget itu. Karena gubernur Jawa Timur yang berasal dari Madura. Maka menurut orang Madura, gubernur Jawa Timur M. Nur. Yang Bukoviva dan lain sebagainya, itu penggantinya. Sama dengan kata orang Madura, Presiden Indonesia siapa? Loh, Gus Dur, Pak. Loh, Pak Jokowi itu penggantinya, Pak. Jadi gubernur Presiden Indonesia Gus Dur. Kalau Pak Jokowi penggantinya. Jadi memang ini Masya Allah, kita semua menyadari sifat yang luar biasa yang Allah anugerahkan, Allah sifati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sifatnya? Yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Berat terasa oleh beliau, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua yang kita rasakan. Apa yang umatnya rasakan?
apa yang sahabat-sahabatnya rasakan, maka beliau pula akan selalu merasakan. Ibunda kita Aisyah menceritakan, pernah 3 kali hilal baru muncul, 3 kali bulan purnama, tidak ada api menyala di rumah Rasulullah. Berarti tidak masak, tidak menyalakan api untuk menghangatkan badan di musim dingin, sama sekali. Ibunda kita Aisyah ditanya, lalu dengan apa bertahan hidup wahai bunda? Kata beliau, hanya dengan kurma dan air. Tidak ada yang lain. Kapan itu? Di awal hijrah. Ketika para sahabat yang datang dari Makkah, para muhajirin, semua di Madinah menjadi fakir. Fuqara'ul muhajirin. Karena mereka tinggalkan semua hartanya di Makkah. Mereka tinggalkan semua perniagaan dan dagangannya di Mekah. Mereka ke Madinah hanya dengan baju yang melekat di badan. Hanya dengan bekal seadanya. Tidak punya apa-apa. Disambut oleh orang-orang Ansar. Ditampung di rumah-rumah mereka. Tapi mereka tetap dalam keadaan fakir seperti itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau sebenarnya kalau saja mau, beliau bisa mengatakan, siang-siang begini enak kayaknya makan paha kambing. Dan itu masakan kesukaan beliau yang hanya beberapa kali dinikmati dalam hidup beliau. Enak nih siang-siang makan paha kambing. Maka orang Ansor akan rebutan untuk menyajikan paha kambing itu pada beliau. Meskipun di rumah tinggal satu pasti disembelih. Bahkan direwangi utang ke tetangga akan dilakukan. Saking cintanya. Tapi Rasulullah nggak ngomong. Orang Ansor taunya Rasulullah utusan Allah, aman, pasti dijamin oleh Allah. Padahal Rasulullah memang ingin merasakan apa yang dirasakan para sahabat. Dan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu turunnya kapan? Pada peristiwa apa? Peristiwa perang Ahzab, peristiwa perang Khandaq. Di saat itu Abu Sufyan memimpin koalisi untuk menghancurkan kota Madinah. Ada Quraisy, ada Ghatafan, ada Qudha'ah, ada Khuza'ah, ada Bani Bakar, ada berbagai kabilah musyrikin bergabung jadi satu. 10.000 orang bergerak dari Mekah menuju Madinah. Rasulullah memanggil para sahabat untuk bermusyawarah. Ini satu kebiasaannya Rasulullah, suka bermusyawarah. Kita akan diserang. Apa usul para sahabat? Para sahabat usul, ada yang usul. Kita hadapi mereka seperti dulu menghadapi mereka di Badar dan Uhud. Kita hadapi mereka perang terbuka seperti di Badar dan di Uhud. Sahabat yang lain ngomong, itu namanya bunuh diri. Dulu kita menghadapi Quraisy cuma maksimal 3.000. Sekarang 10.000. Ini orang Madinah kalau dikerahkan sudah sama anak-anak perempuan macam-macam itu, nggak bisa lebih dari 3.000. Nggak mungkin kita hadapi dengan terbuka. Lalu ada yang usul, kalau begitu kita bangun benteng untuk kota Madinah. Waktunya nggak cukup, mereka sudah jalan. Akhirnya Salman Al-Farisi, siapa Salman Al-Farisi? Sahabat yang asalnya dari negeri Persia. Kami ya Rasulullah, di negara kami kalau diserang, itu biasanya bikin parit pertahanan mengelilingi kota. Nah, kota Madinah ini alhamdulillah, bagian selatan, bagian barat, bagian timur itu sudah cukup aman. Kenapa aman? Ada perbukitan dan kebun-kebun kurma milik orang Yahudi. Tahu kenapa kebun-kebun kurma milik orang Yahudi itu bisa menjadi pertahanan? Karena saking pelitnya, maka kebun kurma milik orang Yahudi pagarnya tinggi-tinggi. Sehingga pasukan musuh tidak akan bisa lewat
situ. Kata Salman, yang masalah bagian utara ya Rasulullah. Maka kita akan menggali parit di bagian utara kota Madinah, bentuknya melengkung untuk melindungi kota ini. Berapa lebarnya parit itu Salman? Selebar kuda dan unta kalau loncat kecemplung. Lebarnya selebar kuda dan unta kalau meloncat kecemplung. Dalamnya berapa Salman? Dalamnya sedalam unta dan kuda yang kalau kecemplung nggak bisa naik. Maka berduyun-duyun para sahabat kemudian ikut menggali Khandaq. Rasulullah SAW turun langsung ikut. Beliau bukan pemimpin yang duduk-duduk ketika para sahabat bekerja. Beliau ikut cancut tali wondo. Beliau ikut gugur gunung. Ringan sama dijinjing, berat sama difficult. Ringan sama dijinjing, berat sama difficult. Ya, kata orang Inggris begitu. Maka kemudian bekerja keras mereka sambil bersenandung. Nahnul ladzina bayya'u Muhammadan 'alal imani ma baqaina abadan. Nahnul ladzina bayya'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqaina abadan. Kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad untuk beriman dan berjihad selagi nyawa masih di jasad. Ini semangat semuanya, termasuk Rasulullah mengangkuti tanah dengan keranjang-keranjang besar, membangun parit itu. Pada suatu saat ada batu besar, tidak bisa dipecah, tidak bisa digeser, maka para sahabat lapor kepada Rasulullah. Karena mau dikepung, maka makanan untuk penggali parit itu dihemat. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu cerita, jatah makan para penggali Khandaq itu kalau pagi dibagi setiap orang satu butir kurma, diemut dan disesep-sesep sambil diminumin air sampai siang. Lalu makan malamnya berupa apa? Makan malamnya ini tangan dibasahi air, masukkan ke persediaan tepung. Tepung yang nempel di tangan yang basah, itulah jatah makan malam. Bagaimana cara makannya? Ada yang keliling, bagi-bagikan tetesan minyak panas, sehingga tepung yang nempel di tangan itu ditetesi minyak panas, dikempel-kempel begini, kemudian dimakan sebagai makan malam. Di luar itu snacknya apa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kami merendam tongkat-tongkat kami sampai empuk untuk kami gigit-gigit mengganjal perut. Kami merebus kembali kulit-kulit binatang yang sudah disamak, padahal sudah jadi rebananya hadroh. Itu digodok lagi supaya bisa dimakan. Sampai sedemikian mereka bertahan pada saat itu. Maka sahabat semuanya lapar. Sampai mereka kemudian mengganjal perutnya dengan batu. Ketika batu besar yang tadi menghalangi parit itu didatangi oleh Nabi SAW, beliau angkat beliungnya tinggi-tinggi. Ketika beliau ngangkat beliung itu, terbukalah gamis beliau, kelihatan bagian perut, dan saat itu para sahabat melihat perut Nabi SAW diganjal bukan hanya satu batu di dalam sabuknya, tapi 2 buah batu. Maka para sahabat tahu Rasulullah jauh lebih merasakan lapar daripada mereka. Azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan apa yang dirasakan semua orang. Beliau angkat, beliau hantam batu itu, memercik api yang tinggi, batunya retak. Allahu Akbar. Aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana merah di Damaskus, dan umatku akan sampai ke sana.
Dulu Damaskus itu pusat peradaban, salah satu kota tertua di dunia sampai hari ini. Peradabannya sangat maju. Orang lihat Damaskus dari Mekah itu seperti orang sini yang pucuk gunung mana ya? Tretes, tapi Tretes maju. Yang agak belusuh gitu, Gunung Kidul, Wonosari gitu ya kalau tempat kami. Melihat ke arah New York. Itu bandingannya seperti itu, bayangkan. Dan Rasulullah di Madinah ngendiko, umatku akan sampai ke sana. Bagaimana para sahabat tidak optimis? Wong lagi mau dikepung, Rasulullah malah mengatakan umatku akan sampai ke Damaskus. Hantam lagi kedua, kerak batunya, retak besar, dan apinya memercik tinggi. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Persia. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat istana-istana putih miliknya Kisra. Umatku akan sampai ke sana. Hantam lagi ketiga, Allahu Akbar, batunya pecah berantakan, memercik api tinggi. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a. Teman-teman kalau googling nanti lihat Old City of San'a, Yemen. Kota tua San'a di Yaman itu ada gerbang-gerbangnya yang sangat indah. Dan itu sudah berusia ratusan tahun. Dan itulah yang digambarkan Rasulullah. Aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a. Padahal Rasulullah belum pernah ke San'a. Beliau mengatakan aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a. Nah, karena Rasulullah SAW tadi lapar. Ada satu sahabat namanya Jabir. Pulang itu nangis, berlinang air mata. Kata Jabir kepada istrinya, istriku, kamu punya apa? Keluarin semua istriku. Aku melihat pada diri Rasulullah ada kelaparan yang tidak akan bisa ditanggung oleh orang selain beliau. Kata istrinya, kita tinggal punya tepung segenggam, tinggal punya anak kambing 1 ekor. Kata Jabir, sudah cepat, kamu adoni tepung itu, jadiin roti ya. Anak kambingnya biar saya sembelih, saya kuliti, nanti kita masak, kita ajak Rasulullah makan di rumah kita. Beliau lapar sekali. Masakan siap, Jabir mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izin berkenan ke rumah ya Rasulullah. Ada makanan sedikit untuk engkau ya Rasulullah. Monggo. Rasulullah senyum, manis sekali senyumnya, kemudian nepuk-nepuk pundaknya Jabir. Tanpa disangka-sangka Jabir, Rasulullah naik ke tempat tinggi, terus bersabda, para sahabat sekalian, mari kita ke rumah Jabir. Dia hendak menjamu kita semua. Ayo bareng-bareng. Yuk makan. Ada yang mau makan di belakang. Pulang Jabir pucat. Dia bilang sama istrinya, celaka istriku. Rasulullah bawa semua orang kemari. Diajak makan semua di rumah kita. Mana cukup makanan kita? Istrinya wanita salihah, wanita beriman. Seperti murid-murid siswi-siswi SMA 1 Pandaan. Apa kata istrinya? Yang ngajak Rasulullah apa sampean? Kata Jabir, yang ngajak Rasulullah. Oh, kalau yang ngajak Rasulullah aman. Beliau pasti tanggung jawab. Yang masalah kalau yang ngajak sampean, problem. Benar, orang datang berduyun-duyun ke rumah Jabir. Rasulullah masuk ke rumah, menenangkan Jabir dan istrinya, membuka tutup makanan, mendoakan, lalu beliau duduk berkata kepada Jabir dan istrinya, kalian di situ biar aku yang melayani sahabat-sahabatku. Lalu beliau bersabda, udkhulu asyran, masuk 10 orang. 10 orang masuk, dikasih roti, atasnya kasih daging dan kuah, keluar. 10 orang masuk, kasih roti, kasih daging kuah, keluar. 10 orang masuk, kasih daging, kasih roti, keluar. Semua masuk, dapat roti dan daging, keluar. Semua berganti-ganti.
Jabir ditanya, berapa orang yang hari itu makan di rumahmu? Jabir menjawab, kurang lebih antara 500 sampai 1000 orang. Lalu setelah selesai Rasulullah SAW memberi makan kepada Jabir dan istrinya. Beliau sendiri ikut makan. Setelah selesai makan, beliau mendoakan kebaikan untuk Jabir dan istrinya, kemudian pergi. Jabir penasaran. Dia buka tutup makanan itu, masih utuh seperti semula. Dulu waktu kecil diceritain kisah ini, kita takjub pada mukjizatnya Rasulullah. Makanan cuma segitu cukup untuk banyak orang. Tapi sekarang kalau kita renungkan lagi, ada yang lebih menakjubkan daripada mukjizat itu. Apa yang lebih menakjubkan dari mukjizat itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kalau mau bisa minta apapun kepada Allah dan pasti dipenuhi. Tapi beliau ingin merasakan apa yang dirasakan para sahabat semua. Beliau menggembirakan orang yang beramal saleh dengan berkenan memenuhi undangannya. Beliau membuat lebih bergembira lagi orang ini dengan mengajak begitu orang banyak mendapat manfaat dari kebaikannya. Dan beliau duduk di situ bukan yang pertama makan, tapi yang terakhir makan, bahkan melayani semua sahabatnya, diambilkan oleh beliau satu persatu untuk mereka. Rasulullah jauh lebih menakjubkan daripada mukjizatnya. Azizun alaihi ma anittum. Sifat kedua, harisun alaikum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat menginginkan kebaikan bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Begitu besar keinginan beliau untuk menghadirkan hidayah Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah. Karena waktu jua yang membatasi kita, baru satu sifat yang kita bahas dari sifat kekasih Allah yang luar biasa ini. Untuk dua sifat saya rangkum dalam satu kisah ringkas sebagai penutup. Yang amat sangat menginginkan kebaikan, yang amat sangat beliau lembut dan penyayang kepada orang beriman, bahwa pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Ketika beliau duduk, air mata mengalir di pipi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat Jibril alaihissalam datang kepada beliau, bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku cemburu wahai Jibril kepada bapakku Ibrahim alaihissalam. Betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada umatnya. Dan aku cemburu wahai Jibril kepada saudaraku Nabi Isa alaihissalam. Betapa cintanya Nabi Isa kepada umatnya." Di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim dikisahkan berkata tentang umatnya, "Faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu gambaran rasa cintanya Nabi Ibrahim kepada umatnya. Siapa yang mengikuti aku, dia termasuk golonganku. Siapa durhaka kepadaku, engkau tetap Maha Pengampun, engkau tetap Maha Penyayang. Kalau Nabi Isa mengatakan, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau engkau mengadab mereka ya Allah, maka mereka adalah hamba-hambamu juga. Tetapi kalau engkau mengampuni mereka ya Allah, maka sesungguhnya engkau memang maha perkasa,
Engkau memang maha bijaksana. Itu rasa cintanya Nabi Isa kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW cemburu. Bagaimana aku juga bisa mencintai umatku seperti mereka, wahai Jibril? Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau punya janji Allah yang kau simpan? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah pasti akan memberikan kepadamu apapun yang engkau minta sampai engkau ridha. Ketika menafsirkan ayat ini dalam Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, Imam As-Suyuti mengatakan, inilah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat nanti, hadisnya panjang, ada juga di Riyadhus Shalihin bagian akhir. Pada saatnya nanti ketika hari hisab ditegakkan, manusia menyadari dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, ditimbang amalnya, mereka mengira tidak akan selamat. Mereka yakin pasti akan menjadi penghuni api neraka. Mereka pasti akan mendapatkan azab Allah. Maka manusia-manusia ini jutaan jumlahnya menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, engkau bapak kami, engkau moyang kami, selamatkan kami anak cucumu. Kami pasti diadab sama Allah. Mohonkan ampunan untuk kami kepada Allah agar kami selamat. Apa kata Nabi Adam? Aku pernah durhaka kepada Allah, melanggar perintah Allah, lalu aku dikeluarkan dari surga karenanya. Bagaimana mungkin aku memintakan ampun untuk kalian? Aku tidak berani. Bukan aku yang bisa menolong kalian. Itu di sana ada Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam itu hamba yang sangat dicintai Allah, dipuji Allah sebagai innahu kana abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Berduyun-duyun manusia menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nuh, engkau hamba yang pandai bersyukur, engkau disayang Allah, engkau Rasul terpilih, tolong kami. Kata Nabi Nuh, gak bisa. Aku ini memintakan ampunan untuk anak kandungku sendiri, ditolak sama Allah. Bagaimana mungkin aku memintakan ampunan untuk kalian? Gak bisa. Hanya yang di sana itu yang bisa. Itu Ibrahim, Khalilur Rahman. Itu Nabi Ibrahim, kekasihnya Allah. Mintalah tolong padanya. Orang-orang berduyun-duyun menghadap Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkau kekasih Allah, tolong kami, selamatkan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Mana bisa begitu? Aku meminta ampunan untuk bapakku sendiri saja, aku dicuekin, tidak dijawab sama Allah. Sampai sekarang aku akan malu meminta apapun kepada Allah. Tidak bisa. Nih, yang sebelah itu loh, Kalimullah. Dia orang yang pernah ngobrol langsung sama Allah. Namanya Musa alaihissalam. Dia Rasul terpilih dari Bani Israel yang umatnya banyak sekali. Menghadaplah kepadanya. Orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Ya enggak bisa. Nih tanganku ini pernah bunuh orang. Sampai sekarang aku enggak tahu nasibku diampuni sama Allah apa tidak. Mosok tangan ini menengadah pada Allah. Malu aku. Enggak bisa. Nih lo sebelah yang enggak pernah dosa. Yang selalu taat kepada Allah. Dia lelaki yang suci dari rahim perawan yang suci. Ini Nabi Isa, orang yang gak pernah berdosa. Rohullah datang kepadanya. Orang-orang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak berkata apa-apa. Beliau hanya begini, menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Sepanjang Rasulullah bersujud, itulah Allah menyelamatkan dan mengampuni begitu banyak manusia dengan Rahman dan Rahimnya. Semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Sampai nanti Rasulullah selesai sujud, mengangkat kepalanya. Baru saat itulah Allah berhenti menyelamatkan manusia dari azabnya. Itulah makna wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti akan memberi kepadamu sampai engkau ridha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua beruntung menjadi umatnya, mendapatkan syafaatnya, dicintai oleh beliau,
dirindukan oleh beliau, berjumpa dengan beliau, menatap wajah beliau, mencium tangan beliau, memeluk jasad beliau yang suci di Firdausil A'la. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.